sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah salat di rumahnya, fajama'a ahlahu wa banihi, maka dia kumpulkan istrinya dan anak-anaknya, kemudian dia menyuruh budaknya untuk menjadi imam. Ini dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya boleh salat Id di rumah. Adapun bagaimana cara pelaksanaannya? Secara umum pelaksanaannya sama saja. Tidak ada bedanya kita salat Id di rumah dengan salat Id di lapangan. Bedanya kalau di rumah kita tidak melaksanakan khutbah Id. Sebelum salat Id kita disunahkan untuk mandi. Mandi tersebut kita kerjakan setelah terbit fajar agar kita mandi di hari Id. Ya. Setelah itu kita disunahkan juga untuk makan korma dalam jumlah witir, ya, mau 3, mau 5, mau 7. Kenapa kita dianjurkan makan korma? Untuk menunjukkan bahwasanya hari tersebut adalah hari Al-Fitr. Al-Fitr secara bahasa artinya berbuka. Idul Fitri artinya hari berbuka, artinya kita sudah tidak puasa lagi. Kalau tidak ada korma, maka sebagian ulama mengatakan boleh makan yang manis-manis. Adapun salat Id, maka waktunya dimulai dari waktu syuruk, yaitu sekitar 15 menit setelah sunrise, setelah terbit matahari, dan berakhir kata para ulama sebelum waktu zawal, yaitu sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum azan zuhur. Adapun pelaksanaannya, maka kita bertakbir rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali takbir. Takbiratul ihram tidak dihitung. Jadi bagaimana caranya? Kita bertakbir dulu, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Kemudian kita baca doa istiftah. Setelah kita baca doa istiftah, baru kita bertakbir 7. Nah, apakah di antara takbir ini ada doa khusus? Tidak ada dalil ya, dari Nabi SAW. Nabi pernah disebutkan membaca sesuatu di antara takbir-takbir tersebut. Oleh karenanya, pendapat mazhab Maliki tidak ada bacaan. Namun sebagian ulama berpendapat boleh membaca sesuatu seperti mazhab Syafi'i. Kita boleh bertakbir, boleh bertahmid, boleh bertahlil di antara takbir-takbir tersebut. Setelah itu kita ta'awudz, kemudian kita baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surat. Nah, surat ini kita bisa baca, disunahkan baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, atau kita baca surat Qaf, ya. Maka kita ruku, Allahu Akbar, ya, seperti biasa. Kemudian kita sholat sampai kemudian kita pada rakaat mau naik ke rakaat kedua. Tatkala kita sujud, ya, kita sujud. Nah, rakaat kedua kita bertakbir 5 kali. Kemudian kita baca Al-Fatihah dengan jahar. Kemudian setelah itu kita baca surat, disunahkan kita baca surat Al-Ghasyiyah atau kita baca surat Qaf, surat Al-Qamar. Kemudian kita selesaikan salat kita. Nah, setelah salat apakah ada khutbah? Jawabannya, Anas bin Malik ketika mengumpulkan anak dan istrinya, beliau tidak berkhutbah. Oleh karenanya asalnya kita tidak berkhutbah. Namun sebagian ulama seperti Ibn Qasim dari mazhab Maliki mengatakan jika berkumpul banyak orang maka ada yang berkhutbah, maka itu baik, tidak mengapa, tidak terlarang.